Ya, halo, apa kabarnya nih ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai di pertemuan terakhir ya sebelum UAS ya. Jadi ini minggu ke-15 ya, masih di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi ya. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah prototipe ya. Nah, nanti bagaimana itu bekerja dengan model ya. Oke, jadi ini teori di belakang prototipe ya. Nah, misalkan ya, apakah Anda beli mobil dari brosur penjualan gitu ya. Jadi misalkan seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya kan gitu. Jadi user juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional. Nah, seperti itu ya. Jadi ini perlu dicoba dulu ada prototipe gitu. Oke, jadi siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software ini akan sependapat bahwa yang apa ini yang dibuat itu software yang dibuat itu adalah berdasarkan dari kebutuhan dari user ya. Jadi user need gitu ya, kebutuhan user baru dibuatkan sistemnya kan gitu. Jadi, terus permasalahan kedua adalah berdasarkan pertujuan spesifikasi fungsional yaitu atau FS ya. Jadi kebutuhan fungsional ini mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan atau berlaku dan mempengaruhi bisnis user kan gitu ya. Nah, oke. Kemudian keuntungan dari prototipe ya. Keuntungan dari prototipe eh, menghasilkan syarat gitu ya. Nah, ini menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode atau spesifikasi tulisan. Terus prototipe juga ini mempunyai apa nih? User dapat mempertimbangkan gitulah ya. Sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe. Jadi dalam bentuk prototipe itu masih bisa dirubah. Kemudian memberikan hasil yang lebih akurat ya pada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan atau kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Nah, terus keuntungan yang lain yaitu user merasa puas gitu ya. Jadi pertama, user dapat mengenal melalui komputer. Dengan adanya prototipe itu, eh, dengan analisis yang sudah ada, user belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan. Ya. Kedua, user terlibat langsung dari awal ya, dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung ya. Jadi ini proyek yang dibuat prototipenya dulu lah gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Oke, langkah-langkah pembuatan prototipe ya. Jadi langkah pertama itu ya berawal dari permintaan, dari kebutuhan user gitu ya. Terus jadi membuat sistem ini kan tidak tiba-tiba muncul. Misalkan ini user membutuhkan sebuah software yang bisa menganalisis apa itu menyeleksi pemilihan karyawan gitu ya, maka baru dibuat seperti itu ya. Atau eh, user di masyarakat misalkan di e-government ya, misalkan untuk software untuk pembayaran pajak ya. Nah, kalau di Jawa Tengah kan ada Sakpole contohnya kan itu ya. Maka itu berawal dari kebutuhan user. Kemudian langkah kedua, ini bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta.
Terus yang ketiga adalah user itu kita biarkan untuk menggunakan prototype ya. Terus analis harus memberikan pelatihan, membantu, dan duduk bersama-sama dengan user. Ini khususnya untuk pertama kali. Terus dianjurkan ada perubahan apa gitu ya. Kemudian user harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototype, bagaimana yang memecahkan masalah bisnis yang dan mengusulkan perbaikannya. Terus langkah keempat yaitu implementasikan saran-saran perubahan. Nah, yang kelima ini diulangi ya. Langkah ketiga sampai user merasa puas. Yang keenam baru merancang dan membangun sebuah sistem akhir ya seperti sebelumnya gitu lah. Itu metode prototype ya, langkah-langkahnya ya. Oke, kemudian sistem yang bermanfaat dari prototype. Sejak kebutuhan FS ya atau spesifikasi fungsi itu pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototipe tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa apa yang dibutuhkan ya. Oke, Oke, selanjutnya yaitu eh, menu-menu ya. Nah, ini kan tampilannya ya. Menu-menu bentuk tampilan input, tampilan keluar atau laporan yang dicetak atau pertanyaan-pertanyaan, terus pesan-pesan itu merupakan calon yang ideal untuk prototype ya. Sekarang di software untuk prototype atau software for prototyping ya. Jadi produk yang baik itu harus menyediakan 7 bagian ya. Oke. Ini, yang pertama yaitu pembuatan menu dan menu yang cepat dan mudah ya. Jadi pada menu itu harus terdapat submenu atau formulir ya, laporan, terus program prototype dan menyediakan bantuan secara online untuk pemilihan menu dan gitu ya. Terus yang kedua yaitu pembuatan tampilan input dan output. Nah, pada tampilan output dan input ini Anda harus mewarnai bentuk tampilan dengan menempatkan kursor pada lokasi yang dituju, misalkan mouse ya. Terus ketika nama file, spesifikasi, ketentuan untuk mengedit berdasarkan panjang file, menyatakan alfanumerik, ya, atau jarak angka-angka yang diperoleh gitu ya. Terus yang ketiga yaitu penyelarasan ya. Oke, yang ketiga adalah penyelarasan. Nah, Anda dapat menjelaskan bentuk sebuah laporan itu yang dicetak dengan mudah atau bagian-bagian untuk merinci pembuatan laporan, misalkan judul, footer, file nama, itu diletakkan eh, yang paling baik ya, prosedur kolom dan lain-lain. Itu penyelarasan ya. Terus software harus menghasilkan sebuah data dictionary ya secara otomatis atau DD ya, data dictionary ya. Menyimpan informasi seperti layar, laporan, atau formulir ya. Terus DD itu menyimpan setiap informasi pada setiap file, termasuk panjang file dan mengeditnya. Oke, terus yang kelima yaitu software harus dapat menyusun database sesuai harapan. Gitu ya. Jadi ketentuan tampilan input seperti digunakan ya. Jadi menjelaskan peran daftar nomor, daftar format. Software harus menyusun database, selanjutnya mengizinkan user untuk memasukkan ya atau formulir input. Terus yang keenam adalah mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database ya. Terus kemudian itu ini yang ketujuh, yang terakhir, apakah yang dibutuhkan?
meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe. Jadi di ketujuh itu, program yang baik mempunyai bentuk struktur sederhana bahasa pemrograman untuk mengizinkan Anda melakukan pemrosesan khusus, yaitu waktu kejadian, prosedur, otomasi, dan sebagainya. Ya. Nah, oke, itu software untuk prototipe. Oke, prototipe sebagai bagian dari case ya, atau computer aided software engineering, yaitu prototipe itu adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis. Jadi itu merupakan dari case ya, atau computer aided software. Oke. Nah, jadi jika desain dan programnya menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat atau pemrograman case, Anda harus dapat memasukkan hasil dari prototipe secara langsung ke dalam toolnya ya. Nah, oke. Kemudian seberapa cepat itu nanti Anda melakukan prototipe. Ya, jadi software itu untuk melakukan prototipe harus dapat membuat Anda mampu menyusun model permulaan dari suatu sistem secara cepat. Jadi untuk membangunnya pertama dari bentuk terkecil hingga bentuk yang sedang hanya dalam waktu 2 sampai 3 minggu gitu ya. Nah, itu untuk biar bentuknya jadi dulu gitu ya. Oke. Jadi untuk mencapai kecepatan ini perlu mempunyai sebuah user interface yang sederhana dan logis. Nah, oke, berikutnya di manakah nanti ya? Jadi di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Jadi mungkin bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna atau sempurna 7 fase ya, yang mendekati dengan pembangunan proyek. Jadi jangan takut pembuatan prototipe hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Nah, terus beberapa produk yang harus dilihat, akselerator sebagai alat prototipe. Itu meliputi ada menu, ada form ya, terus fasilitas untuk membuat laporan ya. Jadi yang terpenting adalah memelihara sebuah kamus data, terus mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik ya, yang berfungsi sebagai dokumen khusus ya. Nah, terus generasi keempat sebagai peralatan prototipe, yaitu sebuah jenis produk yang disebut for generate language atau 4GL ya. Itu mempunyai kemampuan tersebut. Oke. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah prototipe telah digunakan dengan sukses untuk implementasi ke beberapa sistem software ya. Meliputi ini interface-nya ya, terus melalui menu, melalui layar atau laporan, dan transaksi online ya. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Terus sistem yang real time dan scientific akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode prototype. Ya. Oke, jadi ketika kita membangun sebuah proyek sistem informasi ini sangat perlu sekali ya kita buatkan prototype ya untuk eh, misalkan didiskusikan dengan user gitu ya. Nah, pengembangan prototype sendiri ini sebuah metode gitu ya. Jadi ini belum belum sempurna ya. Jadi ketika namanya juga prototype ya, ini masih belum 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 sempurna. Mungkin di sini ada kalau pernah dengar tentang ini ya, tentang apa ini model atau versi beta, versi alpha gitu ya. Nah, ini sangat cocok ketika ini
membuat sistem yang besar, dibuatkan prototipenya dulu. Oke, saya rasa itu. Jadi untuk pembangunan softwarenya sendiri, ya, untuk membangun software itu juga ada metode, misalkan menggunakan SDLC gitu ya, SDLC System Development Life Cycle. Jadi ada sebuah lingkaran atau siklus gitu ya, siklus hidup sistem gitu ya. Itu ada bagian-bagiannya, terus kemudian prototipe juga ada, terus atau mau yang rapid, yang cepat dan lain-lain. Ya. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan terakhir ya. eh Kalau di sini ada mata kuliah manajemen sistem informasi ya. eh Jangan lupa nanti untuk tugasnya dikerjakan dan apa itu nanti selanjutnya UTS ya. Sorry, UAS ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.